Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah Klego yang saya hormati, mungkin bersama orto, Bapak Ibu orang tua wali santri yang insya Allah sangat dimuliakan oleh Allah, Ustadz, Dewan Asatid yang insya Allah lebih dimuliakan oleh Allah, anak-anakku semua, santriwan, santriwati, wisudawan, wisudawati yang semuanya luar biasa, insya Allah dimuliakan dan dirahmati dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jujur saya sangat bersyukur, hati saya terenyuh, terharu, bangga, senang, luar biasa senang saya menyaksikan anak-anak santriwan santriwati yang sudah berhasil berjuang dalam rangka liyatafaqahu fiddin, memfaqihkan ilmu agama, khususnya dalam hal tahfidz Quran. Mengapa saya terharu? Mungkin juga bisa menangis, tapi terharu dan menangisnya karena bersyukur, karena senang. Semoga adik-adik juga seperti itu, anak-anak. Tadi saya melihat ada yang menangis, tapi kami mohon, saya harap anak-anak menangisnya itu menangis bahagia, tetap bersemangat. Kok semuanya tampak sedih? Padahal anak-anakku semua ibarat habis pulang dari perang yang mendapatkan kemenangan. Jadi tentunya senang, bahagia, penuh semangat. Walaupun tak menangis, menangisnya itu menangis terharu, senang, bukan karena sedih. Kalau berpisah hanya sekedar berpisah dengan ustadz ustadzah, itu hal yang niscaya, yang pasti. Berpisah dengan adik-adik pasti, bahkan mungkin suatu saat pun berpisah dengan orang tua. Tapi kebahagiaan, kebanggaan adik-adik bisa berapa tahun belajar tahfidz ini di sini? 3 tahun. Anak-anak bisa lolos itu luar biasa. Saya pribadi menyadari anak-anak lebih sukses daripada saya. Anak-anak yang bisa tahfidz 6 juz itu lebih sukses mungkin dari bapak-bapak yang duduk di depan ini. Betul? Pak Mail belum hafal kan 6 juz? Anak-anak lebih sukses. Itu yang kadang-kadang saya membuat diri saya itu prihatin, sedih. Kenapa saya tidak bisa hafal Al-Quran? Jangankan 6 juz, 1 juz 30 saja. Kalau nggak merojaah, nggak, ya lupa-lupa gitu. Betul nggak? Luar biasa ustadz-ustadzah yang bisa memberikan bimbingan pada anak-anak bisa tahfidz, dan saya yakin kalau ustadz-ustadzah ya lebih tahfidz kan. Amin. Itu luar biasa.
Ya, menghafal Quran perlu waktu yang fokus, ya, waktu yang sungguh-sungguh. Tidak mungkin hanya sambil lalu. Saya nggak bisa tuh. Ya, setiap waktu anak-anak kita pegang Quran, saya nangis. Saya itu prihatin diri saya. Anak-anak di mana pegang Quran, saya tidak suudzon ketika ada anak-anak yang pegang HP, kemudian pakai headset. Oh, itu mesti lagu-lagu. Enggak, anak-anak pondok pegang HP itu kafir, Pak. Quran itu sudah masuk di HP, ya, sehingga murota di HP, ya. Ya, kita tinggal nyemak saja dengan mendengarkan HP dipakai headset, ternyata hafalan itu anak pondok. Berbeda dengan anak yang lain. Kalau anak pondok, HP tidak bernegatif, insya Allah tidak punya dampak negatif untuk anak pondok. Insya Allah positif, karena untuk tahfidz Quran. Bisa ucapkan selamat pada anak-anakku semuanya yang sudah hafal Al-Quran 6 juz, 3 juz, 2 juz, itu luar biasa menurut saya, Pak, karena saya bukan 30 juz tapi juz 38, ya. Dan saya itu mengajar di MAN 1, saya hafal 30 juz 30 itu untuk tingkat guru sudah bagus, atau mungkin terbagus itu. Guru-guru MAN Madrasah Aliyah iso maca Quran sudah bagus. Banyak guru-guru Madrasah Aliyah itu yang belum bisa baca Quran. Alumni Madrasah Aliyah pun juga banyak yang belum bisa hafal juz amma, membaca Quran saja masih beradu. Maka mari ini meningkatkan semangat untuk kita, orang tua luar biasa, Bapak Ibu, ya, mendidik anak-anak kita, masukkan ke ma'had ini. Saya yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu tidak rugi, dan insya Allah keuntungan yang sangat besar, Bapak Ibu. Daripada anak-anak kita ahli teknologi, ahli ini, sementara tidak bisa baca Quran, untuk apa? Ekstrim kan kata-kata saya. Saya ini mengajar bahasa Inggris, Bapak Ibu. Tapi sering saya mengatakan pada anak-anak, saya tidak mau mengajar bahasa Inggris kalau anak-anak tidak bisa baca Quran. Untuk apa? Nah, siapa yang bisa baca Quran, yang bisa tahfidz ini, yang rajin ngaji, nilai bahasa Inggrisnya saya kasih nilai 9. Apa hubungannya kan itu? Saking kemerokok ya. Masa anak-anak aliyah kok nggak bisa baca Quran kan? Nah, kalau anak-anak sudah tahfidz, saya yakin bisa baca Al-Quran dengan baik. Itu kan aset yang luar biasa, Bapak Ibu. Itu tabungan kita luar biasa. Ya, Bapak Ibu silakan berbangga, bersyukurlah punya anak-anak yang bisa hafal sekian juz dari Al-Quran. Dan saya yakin Bapak Ibu, maaf, ada yang belum bisa baca Quran. Orang tuanya rasa maca Quran ning anake sing penting tahfidz. Ada Bapak Ibu yang begitu? Ada nggak? Ada. Orang tua banyak yang bilang, wis ora apa-apa le aku ora iso maca Quran. Ora hafal Quran, ning sing penting anakku iso maca Quran, iso hafal Quran. Ini idealisme yang luar biasa, cita-cita yang luar biasa untuk Bapak Ibu. Daripada anaknya sukses di bidang duniawi, jadi pejabat ini, sholat orang, maca Quran renso. Ada Bapak Ibu. Nah, makanya konsepsi Rasulullah tentang apa itu Al-Qais. Al-Qais itu cerdas, Al-Qais itu pintar, Al-Qais itu terampil. Apa konsep Rasulullah memanai Al-Qais? Al-Qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Ada yang mengartikan orang yang bisa mawas diri dan mau berbuat, beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang yang cerdas. Bapak Ibu, orang tua wali, maaf barangkali ada yang tamat SD saja tidak mungkin. Ada nggak?
Tapi bisa nggak cerdas menurut konsep Rasulullah? Bisa. Cerdas oleh Rasulullah adalah orang yang bisa mawas diri atau mengendalikan dirinya, introspeksi diri, mulat sariro, dan mau beramal, berbuat, beribadah untuk kepentingan hidup setelah mati. Ini ku cerdas ya. Walaupun bapak ibu mboten nate dahar bangku sekolahan, nggak pernah bersekolah, tetapi kalau bapak ibu itu bisa mengendalikan dirinya dan bisa beramal, beribadah untuk kepentingan hidup setelah mati, itu cerdas menurut Rasulullah. Walaupun orang bisa kuliah tinggi, gelarnya profesor, doktor, Dokter Andes, MAG, MPDI, MH, MM, MBR, gelarnya pirang-pirang, tapi tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak mau berbuat untuk kepentingan hidup setelah mati, maka kata Nabi, wal ahmaku manittaba'an nafsu hawahan wa tammana ngalawu. Orang yang bodoh adalah orang yang ngumbar hawa nafsu, tidak mau beribadah, tetapi cita-citanya masuk surga. Ngibadahnya orang gelem ning karepe mlebu swarga. Enggak sinkron lah. Itu orang yang bodoh. Maka bapak ibu sebagai orang tua cerdas bapak ibu. Karena apa? Berpikir untuk kehidupan setelah mati. Contohnya apa? Ya bapak itu nyekolahkan, mendidik putra putri bapak di pondok, di ma'had Quran itu. Saya yakin ada cita-cita biar anak saya membahagiakan saya di akhirat besok. Betul nggak bapak ibu? Gen anakku iso nyuwargake wong tua kan. Ini luar biasa cita-cita begitu. Orang kok membahagiakan di dunianya. Gen anakku iso mendem jero mikul dhuwur ning donyane enggak, tapi cita-cita bapak ibu biar anaknya bisa berbahagia bersama panjenengan hidup di akhirat nanti. Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, seneng nggak bapak ibu mersani putra putri jenengan sing ngaten niku wae? Seneng nggak? Kalau seneng ampun merenut lah. Ya, panjenengan bahagia sekali harus. Saya ikut bahagia bu, walaupun anak-anak saya nggak ada yang tahfidz. Walaupun anak saya dulu tahfidz 5 juz katanya bisa masuk Al-Azhar Mesir. Ulangi tak takoni siapa dong? Ya pun lali kok. Karena tidak murojaah, tidak diulang-ulang. Ya. Jadi kalau ada anak-anakku semuanya bisa hafal sekian juz, mau melanjutkan studi ke Timur Tengah, ke Al-Azhar, ke Zaman, ada syarat bisa tahfidz 3 juz, 5 juz bisa. Lumayan ya untuk belajar lebih lanjut. Monggo. Kebanggaan yang luar biasa menurut saya. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 biasa disebut dengan ayat pesantren, ayat pondok itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqqahu fiddin wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bapak Ibu monggo andil dalam bagian ini. Ini kategori jihad, kita berjuang. Orang mukmin harus mau berjuang. Nah, gimana caranya berjuang? Ada 3 cara dalam ayat ini. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak pantas orang mukmin itu semuanya liyanfiru maju perang semua. Jangan. Tapi perang hukumnya tetap harus, ketika itu wajib kita perang. Tapi jangan maju perang semua. Perang yang jihad, perang yang berjuang membela agama Allah itu harus ning aja kabeh. Biar urusane tentara, urusane kokam ya, tentang keamanan itu ya. Tapi di antara orang mukmin itu harus ada yang apa?
falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Harus ada orang beriman itu yang keluar dari rumah segolongan atau sekelompok yang tujuannya adalah memperdalam, memfaqihkan ilmu agama. Ini siapapun Bapak Ibu orang yang beriman harus ada di antara kita ini yang memperdalam ilmu agama. Bapak-bapak pimpinan cabang, ya pimpinan daerah, ya semua pimpinan di persarekatan itu harus liyatafaqahu fiddin, memperdalam, memfaqihkan ilmu din. Piye carane yo ngaji lah. Walaupun sudah tua, tetap wajib kita ini ngaji. Pun sewu Bapak Ibu wali santri, monggo Bu sanajan niku kita pun terbatas kemampuan kita. Putrane enten pondok, mantan pondok niku ya wong tuane ya kulino ngaji lah. Di masjid ada pengajian, kita ikuti pengajian, mungkin di RT, di masyarakat ada pengajian, kita ikuti pengajian. Kok ndak dinyekkan anaknya tahfidz kok Pak Ibu ora tahu ngaji. Ada enggak? Ada enggak? Lagi kita ora kok tinggo ngaten konsisten ngaten ya. Itu pancen bekal kita Pak, masing-masing individu kita mengkaji agama itu sudah sak pase. Ya, sudah sak pase. Orang tua ngaji, anaknya juga ngaji. Luar biasa bahagianya dalam rumah tangga itu. Semuanya pikirannya dengan pengajian, ngaji. Maka ciptakan keluarga Bapak Ibu yang senang ngaji, cinta ngaji. Anak-anak yang sudah tahfidz itu monggo dijaga tahfidznya. Dengan program dalam keluarga, apakah siap ba'da maghrib, ba'da isya atau ba'da subuh, ada baca Al-Quran keluarga, kegiatan membaca Al-Quran. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Yang jenengan mboten saged maos nenggani putrane sing maca Quran. Putranya 5 misalnya udah bisa baca Quran semua, buat aturan dalam rumah tangga. Misalnya habis subuh, habis sholat dari masjid, jangan pegang apa-apa kecuali Quran dulu. Dipun, sepakat ramah ini. Angkat apa gampang? Dicoba Bapak Ibu, nyoba nih kan ya Pak, nyoba nih kan. Pulang dari masjid atau habis sholat subuh ke ruang tamu, di ruang tamu silakan disediakan Quran sejumlah anggota keluarga sing iso maca Quran. Sing iso maca Quran 5 ya sediakan Quran 5. Sing iso maca Quran 10 ya sediakan Quran 10. Quran itu mahal gak? Mahal gak? Enggak. Kali sepatu larang putih. Larang sepatu lah. Kendaraan, larang kendaraan. Mosok wong tua jaluki anak disuwuni anak kendaraan enteng kok nukoki Quran abot iki kebangetan. Gimana? Jadi di rumah sediakan Al-Quran sejumlah anggota keluarga. Ya, sediakan. Apa kegiatannya? Habis subuh, walaupun itu hanya 1 rukuk, saling semaan satu persatu. Kalau 5 orang ya sudah 5 rukuk, kalau 2 rukuk berarti sudah 10 rukuk. Ini rutin. Bisa baca Quran, insya Allah dalam waktu 1 bulan, 2 bulan khatam. Kegiatannya itu khataman. Loh kok khataman? Ya ini sudah khatam 1 bulan, khatam 2 bulan. Boleh nggak khataman makan-makan gitu? Boleh. Saya rutin, pokoknya kalau ada acara khataman sudah khatam semuanya, mesti anak kecil itu ayo jajan gitu.
sepeda, ngajak baik, berkumpul dijak jajan, nggak apa-apa. Nyemangati anak-anak kita, ya. Semangati yang penting cinta membaca Al-Quran. Kalau sudah menjadi kebiasaan, insya Allah ringan, ya ringan. Nah, ini sudah kita punya modal, anak-anak kita tahfidz Quran itu kan dengan sendirinya nanti akan murojaah. Kalau nanti di rumah dia akan mengulang bacaan Qurannya, dipelihara, jangan luntur. Kalau tidak diulang-ulang nanti itu lupa. Ya, saya itu juga hafal berkali-kali, juz 30 itu berkali-kali. Tapi kalau lama nggak mengulangi, maka harus diulang-ulang. Gitu. Di waktu imam sholat subuh itu saya menggunakan yang panjang-panjang itu. Kadang-kadang udah gemereneng yang kedawan. Mulai dari amma yatasalun itu kita baca, walaupun nanti yang kedua yang pendek. Itu maksud saya juga untuk murojaah, untuk mengulang biar tidak mudah lupa. Ya monggo. Ya, jadi untuk anak-anak, jika ketika di rumah silahkan saja diulang. Adik-adik kelas ucapkan selamat loh. Istiqomahlah, sabarlah. Ikuti petunjuk bimbingan dari ustadz-ustadzah. Dengan sedang berjuang seperti perang. Levelnya sama ini. Jangan maju perang semua, tapi ada yang memfaqihkan ilmu agama, dan adalah khusus kita menghafal Al-Quran. Itu amalan yang luar biasa baiknya. Maka saya pesan semangat dan istiqomah, jangan mutung. Kalau itu ada kesulitan nggak masalah. Sebenarnya yang dilihat oleh Allah itu adalah usaha kita, bukan hasilnya. Ya, atau mungkin berbeda dengan temannya, nggak apa-apa. Luar temannya sudah sampai 6 juz, saya baru 2 juz, nggak apa-apa. Akal manusia dayanya itu berbeda-beda. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah rendah diri. Ketika ada temannya cepat, kita kok lambat, nggak apa-apa. Yang cepat tolong juga bisa membantu yang lambat gitu ya. Nah, dikondisikan cara menghafal Quran. Ustadz-ustadz ini punya strategi bagaimana cara menghafal Al-Quran. Nah, ada yang 1 hari hafal gitu ya, 2 hari hafal gitu. Gue cara nanti aku udah mudeng, tapi kan ada promo itu bagaimana cara menghafal Quran secara cepat. Saya itu dulu mudah sekali menghafal. Jadi saya itu kalau mau khutbah, ceramah begini itu ayat, 2 ayat, 3 ayat saya hafalkan 5 menit hafal. Ya, tapi seminggu lupa. Jadi mudah menghafal tapi mudah lupa ya. Karena apa? Tidak murojaah. Tapi sekarang ini sudah berbeda. Daya ingat saya sudah membias. Menghafalkan 2 ayat, 3 ayat butuh waktu yang lebih panjang. Nah, jadi ada lemahnya semakin tua ternyata daya ingatnya. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada usaha. Ya, yang penting ada usaha. Adik-adik, jumlahnya cukup banyak tadi ya. Luar biasa ini. Ya, saya ucapkan selamat ini para pengelola, Pak Mudir, mudirnya. Ya, luar biasa perjuangan jenengan, insya Allah tidak sia-sia membimbing anak dengan sabar. Cuma di Mahat itu saya memahami betapa susahnya mengelola pondok pesantren ini. Betul sulit. Saya diserahi untuk mengelola pondok pesantren baru di daerah Nogosari itu. Belum bisa jalan, padahal bangunannya sudah bagus, ada masjid dibangun. Jadi kalau penjenengan ke tempat saya itu di daerah Nogosari, daerah Jeron ya. Loh, kalau mau nanti saya serahkan itu kan orangnya itu yang wakaf itu orang Jakarta. Jadi orang Jakarta sudah membangun ya gedung masjid, diserahkan ke saya dengan pertimbangan itu maunya dinetralkan. Tidak mau di Muhammadiyahkan, tidak mau di NU-kan, tidak mau LDI, MTA itu nggak mau. Nah, pengurusnya itu warna-warna, bermacam-macam. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada LDI, ada Syiah bareng.
ya nggak bisa jalan, rapat-rapat ya malah godong-godong. Nah itu baru diserahkan ke saya, baru karena mungkin saya dianggap agak netral. Saya bilang kalau saya nggak bisa netral, Pak. Saya sudah pengalaman di Boyolali, ketua PDM 2 periode, ini saya di Jawa Tengah. Walaupun saya tak netral-netral, orang akan melihat itu nanti jadi Muhammadiyah saja. Iya, orang akan Muhammadiyah, tapi masih berat, akhirnya belum bisa jalan. Punya MTS-nya sudah ada izin, tapi belum punya murid. Karena itu di daerahnya Pak Sauman Kemenak itu sudah diizinkan Pak Sauman, beliau izin. Belum ada muridnya, kan idealnya kan dapat murid dulu, jalan baru izin, Pak. Baru izin itu rumahnya muridnya pasti itu izin kan gitu. Susah jalannya itu. Diserahkan Solo yang ada si A-nya mau di-drop murid dari si A Solo, zora oleh. Karena dikomplain kalau nanti dikelola si A, yang tidak si A keluar pembinanya. Nah, ini kalau ustaz-ustaznya bisa nanti tak tawar kayak. Dan dikelola ustaz-ustazah Lego ya. Iya. Ilman itu bangunannya sudah besar di kiri jalan, kalau dari sini kiri jalan ke tempat saya itu namanya Pondok Pesantren atau Mahat Teknologi Modern, Madani. Di teknologi Madani, jadi bukan Muhammadiyah, tapi orangnya yang dirikan orang Muhammadiyah. Tapi tidak boleh dikelola oleh Muhammadiyah. Indonesia ya ora apa-apa. Nah, jadi mengelola pondok itu sulit. Di Madrasah Aliyah 1 Surakarta itu ada mahatnya, namanya Mahat Adil Iman. Nah, itu di pondoknya itu anak-anak yang program khusus di boarding itu masuk pondok. Saya ngurusi Pak pondok itu, ternyata juga susah. Lihat pembinaannya ada. Berarti sing sabar telaten nunggoni nongkrongi anak-anak itu ternyata susah. Di samping cari figur yang punya karismatik ya tinggi itu juga nggak ada. Tak pengelola pondok tak kan anak-anak santri udutnya ngelecis. Akhirnya anak santrinya udah ikut merokok Pak. Tuding-tudingan lah. Padahal kita menciptakan pondok anak-anak santri nggak boleh merokok. Zaman dulu kiai nggak apa-apa Pak, anak-anak ya kita arahkan tidak boleh merokok, kiainya merokok itu dulu biasa. Ini anak-anak saya itu udah protes Pak. Santri sekarang itu beda kan zaman bisik bulan ini. Jadi kritis sekarang itu lah, Pak kiai ini ngerokok, ya melu ngerokok. Nah, harapan keras biar kayak sanksi piye wong kiai ini yo. Ini anak sekarang itu memang ya beda lah dengan dulu gitu. Nah, beda dengan dulu. Saya itu heran juga dengan orang tua itu juga aneh-aneh. Biasa Pak, dulunya di pondok ya, itu ada anak kesalahan sedikit kita arahkan untuk misalnya ngepel, nyapu, itu kan biasa Pak ya. Sekarang orang tua nggak boleh Pak. Kemarin masuk pertama pandemi itu kan tempat kamarnya berkotor gitu ya, banyak yang kotor. Anak-anak baru datang pertama setelah kerja bakti membersihkan ruangan kerja bakti, ada orang tua yang marah-marah. Anak saya sekolahkan diri, saya pondokkan bukan untuk seperti itu. Kalau ingin cleaning service tak kirim 3 tenaga dari rumah gitu. Anak saya nggak boleh jadi tukang kebersihan. Orang tua ya racet toy. Ya yang namanya kita ngatur anak, beri sanksi anak, biar anak segep resik-resik, itu pendidikan tuh. Pendidikan luar biasa itu, anak-anak biar tahu caranya ngepel, membersihkan WC gitu ya. Itu bukan hal yang remeh. Ya kalau kita manjakan anak-anak nggak pernah bersih-bersih gitu. Nanti kedatang masjid melihat ada kotoran di masjid, ya mentelentok gitu. Tapi anak-anak yang seperti ini, anak yang pondok sudah dilatih kebersihan di pondok ya. Bagaimana mandi, bagaimana cuci, bagaimana bersihkan kamar. Anak dilatih begitu, nanti akan sensitif begitu melihat masjidnya kotor, bersih-bersih. Jangan dianggap remeh anak-anak membersihkan masjid.
Siapapun sebenarnya pantas untuk membersihkan masjid. Ustadz ini Bapak Kiai ada kompetitor bersih-bersih masjid, patut nggak? Pak Lurah bersihkan masjid, patut nggak? Patut, itu rumah Allah. Nah, kita latih anak-anak kita ini punya budaya pondok. Ini loh, menciptakan budaya pondok itu ternyata sulit. Memperdalam ilmu agamanya bukan hanya pikiran atau akalnya saja, tapi bagaimana perilaku akhlaknya itu juga akhlak pondok. Sukses ya Bu, Ustaz-Ustazah ya, Insya Allah. Saya lihat anak-anak pendiam-pendiam. Tapi saya minta jangan terlalu pendiam. Anak-anak harus aktif lah. Ya, seperti Mbak siapa tadi yang pidato bahasa Arab itu, ceplok. Walaupun aku resom. Ya, Mbak Cinta ya. Apa Bapak Ibu bisa pidato bahasa Arab kayak gitu? Enggak, jujur mudengan. Ora mudeng. Itu kan luar biasa ya. Jadi ada anak-anak kita, ada yang pidato bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Lagunya bahasa Inggris itu kan. Itu luar biasa itu. Orang tua istri mau kalah lah. Aku reso doleh kalah karo anak-anak gitu. Maka anak-anak semangat ya Nak ya. Adik-adik semangat ya. Adik kelas semangat. Insya Allah harus itu. Kan Ustadz-Ustadzah semangat, masa santri rasa semangat. Pendidikan itu kan keberhasilannya juga tergantung pertama ustadznya, kedua santrinya, tiga orang tuanya, empat baru sarana prasarananya. Ustadznya semangat, santrinya nggak semangat, ya sukses. Santrinya semangat, yang ustadznya usrek ya orang berhasil. Ya, ustadz semangat, santri semangat, orang tua orang semangat juga sukses. Semuanya semangat, ustadz, orang tua, santri semangat, tapi nggak ada sarana prasarana armoko. Ya, anak-anak di pondok itu butuh sarana prasarana, butuh makan juga kan? Makan di asrama, makan, bayarnya berapa? Berapa? 400 itu untuk konsumsi dong. Ya, berarti sehari berapa Bu? Kalau 1 bulan 400, sehari berapa? Ada 15.000? Enggak ada, 13.000 kan? Dikatakan sekitar 12.000, makan 3 kali. Sekali makan berapa? Sehari rolas 12.000. Sekali makan berarti 4.000. Ibu-ibu bapak-bapak bisa jajan di luar sekali makan 4.000. Enggak kan? Ngono wae wong tua do protes kok iki. Kadang-kadang saya itu gumun. Bayar 400 kok protes to Pak Bu aku. Mangitung anak jenengan putra jenengan iki jajan sekali jajan 4.000 itu apa? Tapi kan dikola bersama, orang Jawa mengatakan kan terus babar ya. Babar ya, iso mangan ya wareg, mungkin ya ada dagingnya walaupun cilik. Iya, ya itu kalau setiap tahun itu ada sodoran dari pembina asrama, dari tukang makan, itu menu apa yang disajikan, saya cek. Tiap Senin apa menunya, Selasa apa, Rabu apa, Kamis, itu ada menu yang berbeda-beda. Kalau nggak layak ya saya suruh nambahin. Ya, tempenya gedene sepiro. Aja nggo rasa tempe ayam, jenenge tempene cilik-cilik, ayamnya cilik-cilik. Ya. Tapi kayaknya ini sehat-sehat semua toh. Nah, Bapak Ibu ora usah khawatir, 4.000 sekali makan insya Allah menyehatkan. Nggih. Ada orang tua yang mengusulkan ya ampun 4.000 lah bisa ditambah. Ya karepmu, nek orang tua lain sudah protes loh. Ya, coba Bapak Ibu nanti kita niat itu beribadah itu. Lah mosok di asrama, makan di asrama berpetang atau sewu telung tamu enggak terus. Ya pengalaman begitu kan. Kok mosok asrama kok dorang bayar lah terus mangan pangane sapa. Ya kan gitu ya. Jadi kita memang berjuang ini Pak, berjuang memang lahir batin Pak.
Udahlah, pertama anaknya mau belajar Quran itu sudah luar biasa, kita syukuri. Ini gimana orang tua itu ya bisa memberikan bantuan jaminan agar anaknya itu bisa sukses. Itu yang biayai. Ya, biayai. Kalau toh misalnya ada pondok-pondok yang gratis, sebenarnya kan tidak gratis. Kita mencari donatur dari luar. Kalau bapak ibu itu mampu memberi makan pada anaknya, ya tolonglah kita tidak membebani orang lain. Ya kita bisa Pak mencarikan dana di ma'had pondok pesantren, kita gratiskan. Tapi kan nggak mungkin, gratis kan nggak mungkin gitu. Artinya paman jenengan nggak bayar, orang tua nggak bayar, dibayari orang lain. Saya sering menjelaskan gini, layan jenengan boten bayar. Terus putrane jenengan itu mangan teng sekolah itu mangan gene sapa? Nah, betene kula mboten mampu Pak. Tenang jenengan mboten mampu tenang. Mboten. Ya terus jenengan udut merokokne sedina entek pira? Nggih, ngene saada wae. Sesasi entek pira yang sedina saada? Ya 400.000 punjul. Ha saiki 400.000 jenengan ngerokok udut sesasi entek 400.000 jenengan nyanyi kok. Ngeragati anak ngaji Quran, apal Quran 300.000 utang kok ora nyanyi aku. Malah enten sing wong tuwa niku kemakin kok, nggih timbangane nggih didik anak mending ngerokok. Kan kedaipun kan diwale timbangane nggih ngerokok, luwih becik nggih ngeragati anak sekolah. Kan ngoten nggih Pak Bu nggih. Itu orang tua yang sadar, tapi namanya orang tua itu juga banyak. Kadang-kadang mendukung pendidikan anak itu juga kurang loh. Tapi insya Allah di sini luar biasa ini. Ada orang tua yang paling jauh dari Juwangi ya, rawuh betul. Juwangi Som. Wih luar biasa ini. Kalimatnya ya Bu ya. Wah ya luar biasa ini. Ya. Semangat Bu. Bismillah. Nanti bayar tak? Diragati pun insya Allah itu sabilillah pengorbanan jenengan di jalan Allah Bu. Insya Allah Allah mengganti yang lebih banyak ya. Kalau kita untuk pendidikan ampun dihitung matematika, jadi yang cara matematika orang nyambung adalah gajiku piro itu piro wah itu gambar semene wah itu mangan opo, jangan gitu ya. Anak saya yang ke Mesir itu dulu saya rada ngendon-ngendoni dong yang kue nyang Mesir lah sing dienggo ragat opo. Jawab si anak itu pinter, Abi niku ustaz kok ngendika ngoten. Rezeki niku rak pun di tangan Allah. Oh ya wis pinter wedo aku. Ora sida tak bacot ya. Anak malah mejang wong tuwa. Nah nggih, tapi kan benar itu anak gitu. Ya, Abi itu ustaz kok ngendika ngoten. Ya soal rezeki di tangan Allah. Ternyata betul. Ya wis sak ikhlase ya. Akhirnya masuk sana ternyata ya sampai akhir S1 itu ora ragak. Ya nggak biaya. Artinya juga ada beasiswa yang ada di sana, berarti kan dibiayai orang kan. Ya dibiayai orang. Nah ini alhamdulillah, jadi semangat itu harus ada. Insya Allah Allah memberikan jalan. Niat kita ibadah, niat kita berjuang, iki kalimatillah, mempertinggi, menjunjung tinggi agama Allah. Insya Allah Allah tidak menyia-nyiakan kita. Allah akan menolong kita. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Yakin? Yakin. Bismillah. Pendidikan sangat penting, khususnya pendidikan agama. Kemudian yang ketiga, waliyum biru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kecuali perang, kemudian memperdalam ilmu agama. Yang ketiga adalah memberi peringatan pada kaum, artinya berdakwah. Dakwah itu jihad, perang jihad, memperdalam ilmu agama jihad, kemudian dakwah pun jihad. Bapak Ibu selaku orang tua mendidik putra putrinya ke sini, itu jenengan sudah dakwah di keluarga. Kadang dakwah dhewe ya ora mampu, sudah diserahkan pada ustaz ustazah biar mendakwai. Aku mulang Al-Quran anakku aku ora iso. Serahkan saja pada ahlinya yang bisa mengajarkan Al-Quran. Kan begitu Bapak Ibu. Gimana? Jadi kita ini sudah dakwah.
dalam keluarga. Ustadz-ustadzah, bapak-bapak ibu pengelola, dengan dakwahnya luar biasa. Pendidikan sebagai ustadz-ustadzah itu jihad. Yang hitungan ganjaran sak tekrok saya. Ya, sak tekrok itu. Ya, khairun nas atau khairukum man ta'al Quran wal. Sebaik-baik orang adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini hitungan ganjaran saya pundi. Saya mana antara yang mengajar dan yang belajar? Bukan sama. Tetap lebih abdul yang mengajarkan. Kalau ada hadis satu ayat kita ajarkan pada orang lain, maka pahalanya lebih abdul daripada sholat sunat 1000 rakaat. Tapi kalau belajar lebih abdul daripada sholat sunat 100 rakaat. Itulah kebanggaan bagi guru yang ikhlas. Kalau ikhlas guru itu, ustadz-ustadzah itu pahalanya sangat besar. Karena akan meninggalkan asar. Asar itu tinggalan. Punya santri, santrinya mengamalkan ilmunya, gurunya akan mendapatkan pahala yang mengalir. Luar biasa itu. Jadi kalau diniati itu guru itu bandarnya akeh banget. Pernah muridnya terus di murid neng, muridnya jadi guru, gue muridnya jadi guru meneng gitu. Kan mengalir terus gitu. Ya, jadi guru yang sudah pensiun, apalagi wis pensiun, ganjarannya masih mengalir Pak jenengan. Nah, moga muridnya kan sudah jadi guru, terus gue muridnya mungkin juga jadi guru neng gitu. Maka pahala akan mengalir terus. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Kami Allah mencatat bukan saja amal, tapi bekasnya amal, tilasnya amal itu akan dicatat oleh Allah. Maka di sini ini forum orang yang berjuang. Ini forum jannah semua, ini jalan ke surga semua. Nah, maka jangan tengah-tengah tadi ya. Ini kita orang-orang yang insya Allah berjalan di jalan Allah menuju surga. Kalau anak-anak belajar ilmu agama itu membuka jalan atau mempermudah jalan ke surga, bapak ibu orang tua ya tentu lebih lah yang mengarahkan anak untuk masuk surga. Masa kita tidak kan gitu ya. Ustadz-ustadzah lebih lah ya. Kalau saya kan tidak mengajar langsung gitu, tapi saya misalnya mengkoordinir gurunya, ustadz-ustadzahnya, jadinya kan lebih banyak pahalanya. Penake kan gitu ya. Jadi yang dikira mungkin itu nggak dapat pahala karena yang mengajar ustadz-ustadzah. Ya, jangan dikira penjenengan para donatur yang mengelola pondok ini tidak dapat pahala. Ya lebih pahalanya besar. Tanpa penjenengan mungkin pondok nggak jalan gitu. Maka semuanya kan sistem itu saling kait mengkait. Semuanya bersama-sama bagaimana kita menegakkan agama Allah. Itu kan perjuangan luar biasa. Sepakat begitu Bapak Ibu? Gimana ke depan pondok ini, ma'had ini tetap kita uri-uri? Ya, kita lestarikan agar menjadi lahan amal kita. Sepakat, monggo jaringan dibangun. Kelihatannya juga kemarin ada kerjasama dengan SDIC Al-Falah atau Darussahadah. Itu seragamnya seragam Darussahadah. Nyileh ya. Dan nggak apa-apa, ke depan ojo nyileh. Bapak Ibu, orang tua pengen anak seragam tukoke kan gitu ya. Atau pengurus tukoke. Maksud seragamnya seragam Darussahadah. Ora apa-apa. Itu loh kelihatan itu loh. Ki sing nilai apa sing tuku konsep Darussahadah. Ora apa-apa, ora kebocor rahasia. Ya ke depannya ya Bapak Ibu yang putrane nganggo klambi siliah. Ya silian itu ya nanti dibelikan aja murah kayak gitu ya. Murah karena saya ketahui nyileh ya, di masa pandemi reto nyileh klambi murah nanti ya itu ya. Jadi kedepannya lebih bagus ya bagi orang tua yang anaknya tadi santri adik kelas ya. Semangat ya Bapak Ibu, lanjut ya niki amal ke surga diteruskan ya. Kemudian untuk PPDB atau mencari santri baru, monggo Pak, niku lahan kita untuk beribadah. Bapak Ibu bisa ikut andil membuat athar tinggalan. Kalau ada tetangga, ada masyarakat yang ingin ke pondok, ingin anaknya pinter baca Quran, tahfidz, diarahkan ke sini saja.
Daripada ke Solo, daripada ke kota besar, kok lebih nyaman di sini. Menghafal Quran itu butuh kenyamanan, Pak. Maka saya lihat tadi kok tempatnya dulu, maka saya ke Belandangan ngalor belum itu? Ya, ke Belandangan ke sana itu. Kok sepi men? Nang pondok itu harus sepi ya. Ternyata masuk ke dalam ini nyaman. Itu kegiatan-kegiatan aman gitu, jalan tidak terlalu besar, ya, sehingga kendaraan ya biasa-biasa. Jadi kita butuh kenyamanan anak kita. Ya, itu penting pendidikan. Rasulullah saja ketika dididik Halimah Sa'diyah itu juga dicarikan tempat yang sepi, yang nyaman. Mengapa kok Nabi dititipkan pada Halimah Sa'diyah? Karena kehidupan Halimah Sa'diyah itu di perkampungan yang jauh dari keramaian, ya, sehingga nyaman Nabi itu. Maka ini pondok yang strategis menurut saya, strategis. Jangan dikira pondok desit, pondok kampungan, enggak. Ya. Nah, besok targetnya barangkali tidak hanya 6 juz, bisa lebih lagi kalau anak-anak tetap semangat, targetnya orang tuanya juga semangat. Monggo nanti bersama-sama lah, kalau bisa nanti target 30 juz gitu. Luar biasa itu. Bangga Bapak Ibu, pengelola monggo, tetap kita ambil lah. Kalau punya dana misalnya mau diinfakkan, monggo dilarikan ke pondok ini. Insya Allah jelas bermanfaat, sabirilah. Kalau misalnya ada zakat, ya, pembagian zakat dan sebagainya, pondok ini tolong dijatah. Ini sabirilah. Nyata ini, nyata kan gitu. Timbangannya ke jalur-jalur zakat arah jelas. Ya, pondok kita jelas, kita openi bareng-bareng. Insya Allah sukses, insya Allah. Ya, Bapak Ibu guru yang barangkali sejahteraan udah mungkin serasa mikir sih, sobat harus gede kan, kesejahteraan ikut sendiri. Yes kita lemu. Saran ini hanya itu Bapak Ibu, satu ayat saya sampaikan. Mudah-mudahan beri semangat kita tetap harus berjuang. Bapak Ibu semuanya pejuang-pejuang agama. Insya Allah mujahid-mujahid semuanya. Manakala kita dipanggil oleh Allah, insya Allah kita termasuk orang yang mati syahid. Ya, pahlawan-pahlawan pendidikan agama itu suhada semua insya Allah. Ya, termasuk saya mendoanya saja istiqomah gitu. Ya, istiqomah untuk bisa memberikan semangat walaupun saya sendiri belum banyak mampu untuk belajar Al-Quran, tapi tetap akan terus berusaha walaupun sudah tua sampai mati ya Pak ya. Yes, pokoknya jangan istilah pensiun berjuang dengan agama. Ya, berjuang pensiun dari tugas guru silakan. Ini ngojo pensiun dari tugas pejuang. Pakat gitu, bapak-bapak, luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa, mohon pada Allah, mudah-mudahan kita diberi istiqomah di jalannya, iman kita semakin kuat, ibadah kita mantap, anak-anak kita mudah-mudahan semuanya menjadi para mujahid, mujahidah, ya, anak yang cerdas, alim, alimah, soleh, solihah semuanya, anak-anak kita. Sulit Pak sekarang menciptakan anak yang soleh, solihah. Ini sudah ada jalan menuju ke sana, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semuanya mudah-mudahan diberi kesehatan yang paripurna, sehat walafiat, insya Allah. Kalau ada yang sakit, keluarga sakit, anak sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kekurangan ekonomi, mudah-mudahan Allah melapangkan, memberikan keluasan ekonomi, rezekinya semakin banyak, halalan thayyibah, insya Allah, untuk bekal kita beribadah, ya, beribadah termasuk kurban, zakat, sebagainya, kita jalankan dengan sebaik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minasy shalihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu
wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal nafafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna. Allahumma inna nas'alukal nafwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wa dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa junun wal judam wa min sayyil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pembawa acara kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.